Hal ini disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Jember, Gatot Triyono. Kini Jember Sport Garden menjadi fasilitas khusus COVID-19 di Kabupaten Jember dengan fasilitas 84 bed atau tempat tidur serta 40 personil yang terdiri dari dokter, perawat, serta tenaga pendukung kesehatan. Berbagai fasilitas lain seperti unit gawat darurat dan ruang perawatan pasien yang lebih layak dari sebelumnya atau standar rumah sakit. Fasilitas khusus COVID-19 tersebut kini merawat 19 pasien konfirmasi positif. Ke-19 pasien tersebut terdiri dari beberapa klaster dan hasil tracing tim Satgas COVID-19 Jember. Tak hanya di Jember Sport Garden, untuk penanganan pasien positif COVID-19, Pemkab Jember juga melibatkan 6 rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta. Dan update per hari ini, untuk di JSG terdapat 19 pasien yang dirawat di situ. Statusnya positif di sana, status positif dan dirawat di JSG. Kalau personel di sana sudah lengkap, mulai dari tenaga kesehatan ya, mulai dari dokternya sudah ada, perawat juga ada, lalu tenaga pendukung di situ sudah lengkap, termasuk alat-alat juga disiapkan, mulai dari fototorap, lab sudah ada di sana. Jadi memang JSG setelah pasca untuk isolasi masyarakat yang dari zona merah dan kemarin ditingkatkan statusnya dari tempat perawatan untuk pasien positif. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nampak terlihat di salah satu pintu air di Kecamatan Balung dipadati dengan tumpukan sampah domestik dan sedimentasi tanah. Material tersebut menumpuk seusai hujan turun dalam beberapa hari terakhir. Di pintu air ini terlihat dipenuhi sampah plastik rumah tangga, styrofoam, kayu, potongan bambu kering hingga barang-barang rumah tangga. Akibat numpukan sampah tersebut, arus sungai mengalami hambatan. Menurut Ahmad Sugiarto, salah satu aktivis lingkungan, untuk kebersihan sungai tidak cukup hanya dengan mengandalkan petugas. Peran serta warga juga dibutuhkan untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Sebenarnya pada saat ini yang saya lihat di daerah hilir ataupun yang pada saat ini hujan mulai turun, sehingga banyak sampah-sampah yang mengikut aliran air yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh petani, itu membuat permasalahan sangat besar. Dan kami mohon kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jember ini untuk bisa mengedukasi sampah, sehingga apa yang menjadikan ini juga pola ketahanan pangan akan terangkat lebih baik, karena sebentar lagi akan musim cocok tanam padi yang ada di persawahan-persawahan petani kita. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jalan Raya Tanggul Kencong sudah lama mengalami kerusakan dan penuh lubang, sehingga sering menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan. Jalan sepanjang 25 km ini terakhir diperbaiki sekitar tahun 2015 silam. Oleh sebab itu, Ketua GP Ansor Kencong Agus Nur Yasin bersama para anggotanya melakukan penambalan jalan rusak dengan menggunakan pasir, sedangkan lubang jalan yang terlalu parah ditanami pohon pisang. Menurutnya, aksi ini semata-mata hanya sebagai kritik terhadap pemerintah yang kurang peka terhadap persoalan jalan rusak yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat, utamanya para pengendara. Ada beberapa titik yang ditambal, yaitu di Kecamatan Puger dan Tanggul Kencong, yang melibatkan anggota Banser dan Ansor sekitar 200 orang. Maka ini sebagai bentuk saran dan kritik kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk memperhatikan wilayah Kabupaten Jember di bagian barat yang selama ini menurut kami kurang perhatian. Contoh konkret, contoh real ini, jalan sudah lama memakan korban karena memang infrastrukturnya juga rusak. Itu jadi bentuk aksi sosial sekaligus kritik kepada pemerintah kabupaten. Dan ini kita tunjukkan bahwa Ansor juga peduli kepada hal-hal semacam ini. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Sejak pagi, pasien terkonfirmasi tanpa gejala melakukan aktivitas bersama seperti senam yang digelar di tribun stadion dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai upaya memutus penyebaran virus corona, petugas medis rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan dan seluruh fasilitas di Stadion Jember Sport Garden.
Dr. Isna, Koordinator Pelayanan Medis menyampaikan, selain kegiatan senam bersama, petugas juga melakukan pemeriksaan secara rutin seperti swab follow-up, foto ronsen, dan juga pemberian vitamin. Jadi kegiatannya di sini memang untuk yang fasilitas khusus itu adalah untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi tapi orang tanpa gejala. Kemudian kegiatannya di sini kita ada kegiatan kalau pagi senam bersama, kemudian ada visit ke dokter, ada pemeriksaan pasien setiap hari meliputi pemeriksaan tensi, suhu, kemudian pemberian vitamin, pemberian masker, seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang mandiri oleh pasien sendiri sehari-harinya, seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan swab, ada swab follow up juga kita ada, kemudian foto ronsen juga ada. Jumlah sampai saat ini berapa? Kalau jumlah mulai dari awal itu 149. Untuk yang hari ini yang dirawat? Untuk yang hari ini dirawat ada 27 orang. Dari total 27 pasien yang menjalani perawatan di fasilitas khusus penanganan COVID-19, hari ini 3 pasien telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan kembali ke rumah dan sisanya masih tinggal di JSG untuk proses penyembuhan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di perempatan lampu merah Jalan Raya PB Sudirman, Kecamatan Tanggul, 1.500 masker dibagikan secara gratis oleh Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPD PPNI Tanggul dan Rambi Puji yang juga dibantu oleh TNI Polri. Mereka juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi protokol kesehatan kepada para pengguna jalan, utamanya yang tidak memakai masker. Selain dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, kegiatan sosial ini juga dilakukan sebagai wujud totalitas para perawat untuk mencegah penularan virus mematikan yaitu COVID-19. Abdul Hamid sebagai Dewan Pimpinan Komisariat berharap masyarakat Kecamatan Tanggul semakin patuh menjalankan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Saat-saat pandemi seperti ini, COVID ini penularan yang paling banyak adalah melalui batuk. Sehingga dengan masker paling tidak mengurangi angka penularan. Sasarannya Pak? Sasarannya hari ini adalah terutama yang tidak pakai masker. Jadi sedikit-sedikit kita juga memberikan penyuluhan. Paling nggak mengingatkan pada masyarakat terutama yang tidak pakai masker. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.